Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Maharani. Saya dari kelas akuntansi B tingkat 2 semester 4 STIS 11 April Sumedang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan dosen Bapak Panji Parman MAK. Di video ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang COVID-19. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia terus bertambah. COVID-19 sebelumnya dikenal sebagai novel coronavirus, penyakit pernapasan, sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. Virus SARS-CoV-2 memiliki keluarga virus yang disebut coronavirus, yang juga termasuk virus yang menyebabkan flu biasa, dan virus yang menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti sindrom pernapasan akut yang disebabkan oleh SARS-CoV pada tahun 2002 dan sindrom pernapasan Timur Tengah yang disebabkan oleh MERS-CoV pada tahun 2012. Seperti coronavirus lainnya, virus SARS-CoV-2 terutama menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan keparahan COVID-19. Penyakit dapat berkisar dari ringan hingga fatal. Penyakit serius akibat infeksi disebabkan oleh timbulnya pneumonia dan sindrom gangguan pernapasan akut. Selanjutnya, ada pencegahannya. Yang pertama, sering mencuci tangan. Karena sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus, termasuk virus corona. Pentingnya menjaga kebersihan tangan membuat kita memiliki resiko rendah terjangkit penyakit. Dan yang kedua, hindari menyentuh area wajah. Karena virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah, seperti mata, hidung, dan mulut. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan, sadar tanpa disadari. 3. Hindari berjabat tangan dan berpelukan. Menghindari kontak kulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini, menghindari kontak adalah cara terbaik. Dan yang keempat, ada etika ketika bersin dan batuk. Satu di antara penyebaran virus corona bisa melalui udara. Ketika kita bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung agar orang yang ada di sekitar kita tidak terpapar percikan kelenjar liur. Dan yang kelima, jaga jarak sosial. Satu di antara pencegahan penyebaran virus corona yang efektif adalah jaga jarak sosial kurang lebih 1-2 meter antara orang per orang yang berada di dalam kerumunan. Dan kemudian ada istilah dari ODP, PDP, dan positif. Yang pertama yaitu ODP atau orang dalam pemantauan. ODP artinya seseorang yang memiliki riwayat sempat bepergian ke negara yang telah terinfeksi virus corona atau melakukan kontak dengan yang terinfeksi virus, namun ia belum menunjukkan adanya gejala-gejala yang telah terinfeksi virus. Meskipun tanpa menunjukkan gejala, orang dalam kategori ODP harus mendapatkan pemantauan dari instansi kesehatan setempat. Dan yang kedua yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan. PDP adalah pasien yang menunjukkan gejala terinfeksi virus corona. Gejala tersebut meliputi demam, batuk, pilek, dan sesak napas.
Pasien dengan kategori PDP perlu mendapatkan pengawasan dari tenaga medis, sebab mereka sudah masuk sebagai pasien yang perlu mendapatkan pengobatan. Dan yang terakhir ada pasien positif. Pasien yang telah terbukti secara medis telah terinfeksi virus corona melalui proses pengujian laboratorium. Dan terakhir, ada pesan untuk masyarakat dan pemerintah. Untuk masyarakat, agar mentiadakan segala kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, berpola hidup sehat dengan cara berolahraga dan makanan-makanan yang bergizi. Tetap waspada dan jangan percaya kepada berita yang sumbernya tidak jelas. Jaga sholat 5 waktu, dan terakhir, tetap berdiam di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Dan kepada pemerintah, untuk selalu menyediakan bahan baku untuk produksi alat-alat kesehatan yang diperlukan dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan yang kedua, dipastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.